Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, balik lagi sama aku Fitria Natasha. Dan kali ini aku sama temen aku yaitu Aku Ardila Yulianisa. Jadi aku itu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi kita satu kampus Satu dan juga kelas. satu kelompok juga. Oke, kali ini kita bahas apa nih di video kali ini? Jadi kita tuh mau ngebahas tentang Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo. Jadi Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh Muhammadiyah juga ya, karena kita temanya adalah mahasiswa Muhammadiyah kali ini. Oke, langsung aja kali ya kita bahas tentang profil dari Ki Bagus Hadikusumo. Oke, jadi beliau itu lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 24 November 1890 dan nama aslinya itu adalah Raden Hidayat bin Raden Kaji Lurah Hashim. Wah, panjang ya. Terus kenapa tuh dirubah jadi hanya Ki Bagus Hadikusumo? Ya, itu dikarenakan beliau ini sangat mencintai identitas dirinya sebagai orang Jawa. Nah, beliau itu mulai mengganti namanya itu ketika ia menikah. Jadi dari Hidayat menjadi Ki Bagus Hadikusumo yang sebuah namanya itu sangat kental dengan unsur Jawa. Malah gitu guys sejarahnya. Dan yang ku dengar juga Ki Bagus ini lahir di lingkungan santri ya. Dan ayahnya juga adalah tokoh dari keraton Jogja. Meskipun ya Ki Bagus Hadikusumo itu lahir dan tumbuh di keluarga santri, beliau itu juga mengikuti sekolah formal. Beliau sekolah di sekolah Angkoloro dan juga melanjutkan di pesantren. Ada pesantren Wonokromo dan juga pesantren Perkalungan. Oke, jadi dua pesantren ya guys untuk memperdalam ilmu agamanya kan ya? Betul. Nah, selain memperdalam ilmu agama Islamnya nih, beliau juga memperdalami tentang ilmu sastra, ilmu sastra Jawa dan sastra Melayu, juga bahasa. Jadi beliau itu mempelajari dan menguasai bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Wow, Inggris dan Belanda guys. Beliau ini kayaknya suka belajar banget ya? Karena beliau itu juga dikenal tokoh yang suka membaca dan belajar. Oke, jadi mungkin itu ya guys sekilas dari profil Ki Bagus Hadikusumo. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan dan pemikiran beliau karena beliau ini juga termasuk tokoh nasional ya guys ya. Jadi beliau ini sangat aktif mengikuti banyak hal. Beliau pernah jadi anggota kan pastinya jadi anggota ya sebelum jadi ketua, dan beliau ini juga menjadi ketua dari Majelis Tabligh Indonesia kan ya. Pada tahun berapa itu? Tahun 1922. Ya bener banget. Jadi 1922 itu Ki Bagus Hadikusumo itu diangkat menjadi ketua Majelis Tabligh, dan di tahun yang sama juga beliau juga diangkat menjadi anggota organisasi. Namanya itu Organisasi Priesta Raden Komisi. Oh, apa itu? Ya, jadi itu tuh kayak organisasi yang tugasnya itu menyelidiki keadaan pengadilan agama pada saat itu dan menyampaikan saran-saran kepada pemerintah kolonial dalam rangka peradilan agama. Nah, di dalam komisi ini nih ya, Ki Bagus Hadikusumo itu berusaha mendudukan Islam itu pada posisi yang tinggi dalam negara kolonial. Oh, I see. Yang gue tahu juga pada tahun 1938 beliau ini mendirikan PII ya, atau Partai Islam Indonesia. Nah, dibentuknya PII ini karena rasa kekecewaan beliau terhadap PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Ya, karena pada saat itu PSI itu mengalami perpecahan. Oke, perpecahan. Ya, betul banget. Dan di dalam PII ini ya, atau Partai Islam Indonesia ini, beliau itu bersama tokoh yang lain itu berada pada komite partai. Dan bersama PII ini juga beliau itu lagi-lagi memperjuangkan Islam itu digunakan sebagai asas negara. Nah, dan akhirnya ya di tahun 1942 itu akhirnya beliau tadi udah dibahas di awal ya, beliau itu menjadi ketua Muhammadiyah atau pengurus besar Muhammadiyah. Sama waktu itu berapa? 11 tahun. Ya, tahun 1942 sampai 1953. Nah, di bawah kepemimpinannya ini Muhammadiyah itu kemudian dirumuskan dari pokok-pokok pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal dengan Muhammadiyah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Oke, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pasti teman-teman udah sering dengar kan ya, beliau ini juga tokoh Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1943 juga Ki Bagus ini menjadi salah satu pemrakarsa ya dari pembentukan gerakan yang direstui Jepang yang namanya saat itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nah, pasti teman-teman udah gak asing kan ya dengan nama Masyumi ini? Ya, kayak udah sering dengar di buku-buku sejarah nggak sih? Nah, ternyata Ki Bagus Hadikusumo itu juga terlibat dalam organisasi itu. Benar-benar aktif sekali ya guys Ki Bagus Hadikusumo ini. Iya benar, dan
di tahun yang sama juga tuh ya, tahun 1943, beliau ini bersama tokoh nasional lain seperti Soekarno dan Hatta itu diterbangkan ke Tokyo sebagai propaganda Jepang. Nah, dimana sebelum Jepang itu mengalami kekalahan ya saat itu, pemerintah pendudukan itu kan membentuk panitia persiapan kemerdekaan ya, atau kita kenal sebagai BPUPKI. Nah, di dalam sidang-sidang BPUPKI ini, Ki Bagus Hadikusumo itu betul-betul aktif banget mengikuti persidangan, kemudian juga beliau mengemukakan pendapatnya, pemikirannya di sidang-sidang itu. Makanya dia kan juga sebagai salah satu anggota BPUPKI dari kelompok nasionalis Islam ya. Contohnya itu kayak waktu persidangan tanggal 31 Mei 1945. Jadi dalam persidangan itu ya, beliau itu mengemukakan kalau Islam itu tuh harus menjadi pondasi negara bagi Indonesia merdeka. Gitu. Beliau kan yang mengusulkan kalau negara Indonesia merdeka itu adalah negara yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat dan juga dijalankan atas kedaulatan rakyat, dan negara yang merdeka itu negara yang bukan monarki ya. Dan tanggal berapa ya waktu itu ya? 15 Juli 1945. Nah, dalam persidangan itu beliau itu kan ngasih pandangan atas laporan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai frasa bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di mana hal tersebut itu akan menimbulkan keracunan dan ketidakadilan bagi bangsa Indonesia. Nah, aktif banget ya guys ternyata Ki Bagus Hadikusumo ini, dan mungkin pemikiran-pemikiran lainnya itu bisa juga ya di buku-buku beliau ini juga menerbitkan banyak buku loh guys. Contohnya tuh kayak Pustaka Hadi, judulnya tuh Pustaka Hadi. Terus ada juga Pustaka Islam, Pustaka Iman, lagi ya. Banyak banget buku-buku yang beliau terbitkan, dan itu semua ya, itu pemikiran-pemikirannya ada di buku itu. Kemudian juga semuanya itu kayak berlandaskan ilmu agama Islam gitu loh yang beliau tuliskan itu. Jadi beliau memang tokoh Islam juga, tokoh Islam banget gitu Islamis banget. Oke, mungkin itu saja ya profil dari Ki Bagus Hadikusumo yang bisa kita ceritakan pada hari ini, pada video kali ini, dan juga gerakannya, pemikirannya tadi ya. Mungkin kalau teman-teman mau memperdalam lagi dari kisahnya Ki Bagus Hadikusumo ini bisa searching di internet, banyak banget kisah beliau, profilnya. atau mungkin bisa beli-beli buku beliau, banyak banget pokoknya. Jadi mungkin kali ini cukup sampai di sini video kita. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah guys, terima kasih. Aku tidak suka orang melihat-lihat gambarku sesudah aku mati. Sesudah aku mati kelak, biarlah orang melupakan aku. Dan memang tak ada gunanya diingat lagi, karena aku sudah menghadap Allah dengan segala amal perbuatanku, yang baik maupun yang tidak.